pagi Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya Ustadz, kemarin pada minggu pertama kita sudah membahas tentang perilaku dan etika baginda Rasulullah tentang bab bangun tidur sampai tidur lagi. Akhlak bangun tidur. Bangun tidur sampai tidur lagi. Ya. Sudah ada beberapa yang mungkin sudah bisa diterapkan dalam setiap hari. Alhamdulillah, insyaallah, insyaallah. Sedikit walaupun memang berat. Harapan kita semua seperti itu, manfaat barokah. Amin, Amin, amin. Pada pertemuan kali ini kita membahas bagaimana pendidikan adab dan akhlak yang terkandung dalam gerakan sholat. Iya, ya, insyaallah. Bagaimana Ustaz? Baik pemirsa, jika ada yang ingin pertanyaan langsung saja melalui media sosial kami, bisa melalui Instagram, Facebook, atau melalui YouTube. Langsung saja Ustadz, bagaimana penjelasan tema itu tadi, pendidikan akhlak dan adab yang terkandung dalam gerakan sholat. Monggo, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil khallaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa litasmimi makarimil akhlaq wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami muliakan para jamaah, para pemirsa channel pengajian virtual An-Namirah, semuanya yang saya hormati, dan keluarga besar PT An-Namirah Travelindo yang juga kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat, hidayah dan maunahnya yang selalu dilimpahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah, menjadi umatnya Nabi Muhammad, yang menjadi pribadi yang lebih baik melalui ngaji virtual bab akhlak ini. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga terlimpahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa majelis pengajian virtual Mutiara Haramain yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami menyampaikan kajian akhlak dan adab yang terkandung di dalam gerakan sholat yang tiap hari kita lakukan. Ternyata di dalam sholat kita sehari-hari yang kita kerjakan terkandung pendidikan adab dan akhlak yang luar biasa, yang kalau kita mau merenungkan, mau mengeterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi tujuan kita mengaji akhlak ini itulah yang terbesar, yakni menjadi pribadi yang lebih baik, yang berakhlakul karimah. Saya menyampaikan bab ini karena ada pertanyaan dari jamaah, kenapa sih sholat itu harus berdiri, harus ruku, harus iktidal, sujud,
duduk, dan seterusnya. Ternyata di dalam kitab Al-Asrar fi Arkanis Shalah, insyaallah lil Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, beliau menyampaikan ternyata di dalam gerakan sholat itu mengandung pendidikan adab dan akhlak yang luar biasa. Maka saya mulai dari yang pertama, kenapa sih orang sholat itu harus berdiri tegak? Al-Qadir ya, maksud saya bagi yang puasa. Al-qiyamu alal qadir, berdiri tegak bagi yang puasa. Artinya tidak ada uzur untuk berdiri tegak. Di situ ternyata kenapa orang harus sholat berdiri tegak? Ternyata maknanya di situ adalah ada pendidikan zuhud, ada pendidikan yakni tidak hubbud dunya, tidak terlalu cinta kepada dunia. Apa hubungannya sifat zuhud atau etika zuhud dengan orang yang berdiri tegak ketika sholat? Sebagaimana disyariatkan orang kalau sholat itu harus berdiri dan pandangan mata melihat ke tempat sujud. Kata Imam Al-Ghazali, "Dha' maudhi'a sujudik." Jika kamu sholat, letakkan pandangan matamu pada tempat sujudmu. Di samping menambahi kekhusyuan, etika yang dapat kita ambil dari situ adalah kita melihat tanah, melihat tempat sujud, lantai. Dan berdiri tegak itu maknanya adalah dengan berdiri tegak kita akan tahu ukuran tubuh kita, tinggi pendek kita, atau mungkin lebarnya tubuh kita. Dan kita melihat tempat sujud itu, melihat tanah, artinya kita biar ingat mati. Karena kita diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Dan butuh tempat hanya 1 kali meter, 1 meter kali 2 meter maksud saya. Tidak butuh tempat yang luas, tidak butuh bangunan yang megah. Selama ini yang kita cari mungkin rumah yang mewah, tanah yang luas, tapi semua itu tidak kita bawa. Kita hanya butuh tempat 1 meter kali 2 meter. Artinya dengan berdiri tegak, pandangan mata melihat ke tempat sujud, kita akan ingat kematian. Dengan ingat kematian kita akan timbul sifat zuhud, bahwa selama ini yang kita cari mulai pagi sampai sore, bahkan banyak yang mulai petang, pagi yang masih gelap, pulangnya juga malam sudah gelap, hanya untuk mencari dunia. Dan ternyata tempat kita kalau sudah kembali hanya 1 meter kali 2 meter. Nah, kalau orang ingat mati akan timbul sifat zuhud. Ini yang pertama. Kemudian pendidikan akhlak, pendidikan adab pada gerakan yang kedua adalah takbiratul ihram. Kita ucapkan Allahu Akbar dengan membuka telapak tangan menghadap ke depan, sebagaimana diterangkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Takbir yang baik adalah dengan membuka telapak tangan menghadap ke depan dengan kalimat Allahu Akbar, kemudian kita sendekap. Ini maknanya apa? Maknanya adalah mufaraqah. Mufaraqah itu maknanya adalah pamitan atau perpisahan. Maksudnya bagaimana? Kalau kita sholat mengucapkan kalimat Allahu Akbar, kita ucapkan pamitan, perpisahan kepada dunia yang kita tempati, aktivitas yang biasa kita jalani. Bahkan kita pamit kepada keluarga kita, anak kita, pamit kepada kesibukan kita di dunia. Ini waktunya menghadap Allah, sowan kepada Allah, tinggalkan yang lain. Oleh karena itu kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, hanya Allah yang besar, semuanya kecil.
Kalau kita sudah fokus menghadap Allah, semuanya kecil, hanya Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Kita ini sangat kecil sekali. Dunia itu bagi Allah tidak ada artinya. Sangat kecil, apalagi kita manusia ada di dalam dunia itu. Sungguh kita tidak punya kelebihan apa-apa, tidak ada artinya bagi Allah. Oleh karena itu Allahu Akbar maknanya adalah mufarokoh, pamitan. Ini bisa diambil hikmah juga. Ini adab yang kita lakukan kepada siapapun, terutama kepada orang tua, guru-guru kita. Kalau kita mau keluar, mau sekolah misalnya, harus izin dengan orang tua. Kalau istri harus izin dengan suami. Tidak ada salahnya kalau suami izin sama istri dan anak-anaknya. Jadi ini hikmah yang dapat kita ambil. Jadi Allahu Akbar itu kesimpulannya adalah mufarokoh, pamit kepada apa yang kita tempati, dunia dan sekitar kita. Kita tinggalkan, sowan kepada Allah. Sedangkan gerakan sholat yang ketiga adalah yakni ruku. Allahu Akbar, kita ruku, kita merunduk, punggung kita, kepala kita lurus seperti papan. Artinya apa? Ruku itu maknanya adalah pendidikan akhlak yang berupa husnudzon, berprasangka baik kepada orang lain. Maksudnya bagaimana? Kita manusia punya aib, punya kekurangan. Maka kalau kita melihat orang lain, teman kita, saudara kita, tetangga kita, punya aib, punya kekurangan, merunduklah, rukuklah. Lihatlah diri kita sendiri. Kalau orang lain punya aib, punya kekurangan, kita pun sama. Al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang mukmin yang lain itu cermin bagi kita. Maka kalau kita melihat kekurangan aib orang lain, maka merunduklah, berpura-pura tidak tahulah kamu. Bahkan tutupilah dengan kebaikannya. Karena apa? Karena kalau kita membicarakan aib orang lain, kekurangan orang lain, sebetulnya kita membicarakan kekurangan kita sendiri. Dan kalau dosanya luar biasa, membahas aib kekurangan orang lain itu termasuk ghibah. Al-ghibah minal kabair. Membicarakan kekurangan orang lain, aib orang lain, ngerasani, itu adalah bagian dari dosa besar. Dan yang luar biasa lagi, taubatnya dari dosa membahas kekurangan orang lain itu lebih berat, lebih sulit daripada taubat dosanya zina. Karena apa? Karena Allah tidak mungkin memaafkan dosa dan kesalahan kita akibat membicarakan aib orang lain sebelum kita minta maaf kepada pribadi orang tersebut. Jadi meskipun kita sujud, sholat, istighfar sebanyak mungkin agar dosa membicarakan aib orang lain ini diampuni, tidak bisa, kata Allah. Sebelum engkau minta maaf kepada orang yang kau bicarakan aib dan kekurangan. Tapi kalau zina misalnya, orang zina, kemudian dia menyesal, taubat nasuha, langsung minta ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Kalau betul-betul taubatnya itu taubatan nasuha, langsung diampuni oleh Allah. Tetapi kalau kita membicarakan aib orang lain, tidak akan diampuni kecuali kita minta maaf terlebih dahulu kepada orang yang dibicarakan tersebut. Para jamaah pemirsa pengajian virtual Mutiara Haramain yang saya hormati. Jadi dengan rukuk kita belajar husnudzon. Bahasa anak sekarang positive thinking. Kalau kita membicarakan, apalagi nih, bicara dengan yang baru saja kita dengar dari HP misalnya, dari televisi, dari internet,
langsung kita bahas kekurangannya. Naudzubillah. Kita belum tahu orang itu mungkin saja lebih baik dari kita. Itu sebagian kecil kekurangannya, tetapi kebaikannya luar biasa. Nah, kalau kita membicarakan aib orang itu, bagaimana kita bisa minta maaf? Wong tidak kenal, taunya lewat HP. Iya. Apalagi ada orang lewat di jalan ini, misalnya ada orang lewat, misalnya kebetulan orang itu pakai baju merah, jilbab merah, bawahnya juga merah, kebetulan sendalnya juga merah misalnya, biar matching katanya begitu ya. Kita lewat, wah apa ini? Kayak apa misalnya kayak soko telik jorong Jawa misalnya. Ya Allah, ada orang lewat, kita bicarakan. Ya kalau kenal alamatnya kita datangi minta maaf. Kalau tidak kenal gimana cara kita minta maaf? Naudzubillah. Belajarlah merunduk, belajarlah rukuk, dan tidak membicarakan kekurangan orang lain. Gerakan sholat yang nomor 4 adalah yakni i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Ini mengandung makna pendidikan yang berupa belajar menjadi orang yang ahli syukur, banyak bersyukur. Sami amidanget sapa Allah liman maring wong hamidah kang muji kang syukur sapa man ing Allah. Artinya dalam i'tidal ini Allah mengajari kita pendidikan akhlak yang berupa perbanyak syukur. Minimal dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena apa? Karena kita tidak mampu apa-apa dan tidak punya apa-apa. Kita ini kurang syukurnya. Kita ini banyak zalimnya. Sebagaimana Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Allah berfirman dalam Al-Quran, sedikit sekali orang yang pandai bersyukur. Innal insana ladzalum kafar. Sesungguhnya manusia itu banyak zalimnya, banyak kufurnya, sambatan, kurang, metoto, terus napa nggih? Mencucu mawon. Yang dipikir kurang mawon, padahal sungguh Allah lebih tahu akan kebutuhan kita. Contoh nih, biar kita tambah bersyukur kepada Allah. Bayi lahir, kita lahir perocot, tidak membawa apa-apa. Kita sudah ada rambut kepala. Dan rambut ini rambut alis ya. Sama rambut bertambah panjang, tambah panjang, tambah panjang. Tapi rambut ini kalau tidak dipotong akan terus panjang. Tapi kenapa rambut alis ini berhenti proporsional? Andai dibalik oleh Allah, rambut kepala tidak bisa panjang, rambut alis panjang. Maka bagaimana Ustaz? Wajah kita tertutup, ya tidak terlihat oleh rambut alis kita. Mana syukur kita? Bayi lahir, kita lahir, kuku sudah ada, gigi belum. Ya meskipun memang ada, terkadang bayi lahir sudah tumbuh gigi. Gigi ini panjang berhenti proporsional, jadi manis, makan semuanya enak bisa. Tapi berhenti ketika proporsional. Tidak terus panjang, tapi kuku ini panjang terus, kalau nggak dipotong akan terus panjang. Terus bagaimana kalau Allah membalik ini kuku nggak bisa panjang, kemudian gigi panjang terus, gimana jadinya? Seperti apa bentuk kita? Ya kira-kira kayak gandong kayak gitu ya. Jadi panjang gigi. Terus bagaimana syukur kita? Kemudian kita coba lagi, kita dalam satu hari satu malam Allah kasih kenikmatan kita bisa bernafas. Coba berapa
jumlahnya tiap hari kita bernapas? Berapa kali? Tidak terhingga, karena tidak senang hitung. Ya, banyak mengatakan banyak sekali, tapi kan ada jumlahnya, meskipun tidak sah. Saya nih pernah malam kagak bisa tidur, ketimbang tidak ada kegiatan, saya ambil tasbih yang pecetan itu, saya hitung nafas saya. 1, 2, 1 menit ketemu jumlahnya. Saya kalikan 60 menit atau 1 jam. Saya kalikan 24 jam ketemu saja. Ternyata dalam 1 hari 1 malam Allah kasih kenikmatan kita gratis bernapas berapa? 22.000 kali kita bernapas dalam sehari. Lalu berapa kali kita mengucapkan alhamdulillah dalam sehari? Maka tidak salah Allah mengatakan kita ini banyak zalimnya, banyak syukurnya. Saya teruskan saja, saya hitung kedipnya mata, saya hitung 1 menit ketemu 1 jam, 24 jam kita total. Ternyata 18.000 dalam sehari kita ini berkedip mata gratis. Meskipun kita misalnya nih nggak mau kedip, tetap akan kedip. Karena apa? Karena kenikmatan Allah. Lalu kenapa kita selalu merasa kurang, merasa sengsara, merasa tidak diperhatikan oleh Allah? Maka dalam sholat i'tidal ini, gerakan i'tidal ini sami Allahu liman hamidah, Allah mengajarkan pendidikan akhlak kepada kita agar kita ini pandai bersyukur. Boten sambatan, boten kurang. Nah, ini yang menjadikan kita justru wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukur akan ditambahi oleh Allah, akan dicukupi oleh Allah. Kalau kita selalu sabar kurang, maka akan diazab oleh Allah, maka kita akan diberi sengsara oleh Allah. Oleh karena itu iktidal, renungkan maknanya, tata keramanya, dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Budayakan kita syukur, senang, sumeh terhadap orang lain. Saya itu sadah kalau lewat di jalan raya itu sering memperhatikan orang lewat itu mukanya kok mencurang semua, metohok semua, kayak sengsara hidup ini, kayak kurang, kayak ada yang apa ya, yang harus cukupi, yang harus dituntut, yang harus dicari. Padahal Allah lebih tahu akan kebutuhan kita. Ini iktidal. Kemudian kita sujud. Apa makna gerakan sujud? Apa nilai-nilai adab yang dapat kita ambil dari sujud? Adalah tawaddu. Tawaddu itu andap asor, rendah hati, merasa tidak punya kelebihan apa-apa. Apa hubungannya tawaddu dengan sujud? Para pemirsa yang kami muliakan rahimakumullah, dengan sujud kita akan mencium lantai, mencium tanah dengan muka kita, kepala kita. Apa ini maknanya? Allah mengajari kita tawaddu. Kita tidak boleh sombong. Kita ini manusia sering sombong, sering pamer, sering merasa yang paling hebat. Dan anggota tubuh kita yang paling kita bangga-banggakan adalah wajah kita. Kita ini merasa paling jago, paling tampan, paling cantik, paling pinter.
maka kita ini paling membanggakan wajah. Misalnya nih kalau orang bercermin, yang dilihat apanya? Wajah, ingin tahu wajah. Kali aja ada orang yang bercermin ingin lihat sikutnya, kali aja ada Ustazah. Tapi kebanyakan orang itu kepingin delok wajah, bangga dengan wajahnya. Artinya Allah ingin mengajari kita, wahai manusia, wajahmu, kepalamu yang kau bangga-banggakan, yang menjadikan kau sombong, maka letakkan, cium tanah, karena kamu diciptakan dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Sehingga muka kita, wajah kita ini lebih rendah dari dada kita, bahkan lebih di bawah, mohon maaf, pantatnya orang yang sholat di depan kita, agar kita tidak sombong, tidak terlalu bangga dengan apa yang kita miliki. Sehingga diterangkan kenapa orang itu kalau wudhu itu wajah dulu yang didahulukan, basuh wajahnya yang dibersihkan lebih dahulu. Karena apa? Karena wajah ini sumbernya dosa. Seringkali buat manusia terlalu bangga, pamer, ujub, ini wajah. Sehingga ketika wudhu yang wajib dibasuh pertama kali adalah wajah ini. Saya pernah menerangkan ini, mohon maaf ini Ustaz. Saya pernah menyampaikan bab ini, ada anak yang tanya, Ustadz, kok kurang logis ya, kenapa yang batal, yang kentut misalnya, mohon maaf, ini kan lubang belakang, ngapain yang dibasuh kok muka bukan lubang belakang itu? Ini pertanyaan yang logis, tetapi saya jawab dengan logis juga. Sini nak, sampai pernah sakit panas? Pernah Ustadz. Yang panas apanya? Ya ini batuk saya Ustadz. Terus kamu ke dokter? Iya Ustadz. Disuntik? Iya. Yang disuntik apanya? Ya bokong Ustadz. Lo keliru dokternya. Yang panas ini kan apa namanya? Keningnya atau batu tapi sing disuntik kok malah bokongnya, kan nggak bener itu dokter. Lah terus Ustadz, iya yang betul yang panas yang disuntik, ya kepalanya, batuknya, ya nggak bisa Ustadz. Lah makanya wudhu juga demikian. Yang batal itu lubang belakang atau lubang depan, maka yang dibasuh adalah wajah, karena ini mewakili dari anggota tubuh manusia, karena apa? Ini paling sering melakukan takabur, ujub, sombong, pamer. Makanya sujud itu hikmahnya adalah agar kita manusia ini lebih tawadhu kepada Allah, kepada orang tua, kepada guru kita. Ini pendidikan adab yang diberikan oleh Allah melalui gerakan sholat yang berupa iktidal. Masya Allah. Berikutnya adalah duduk di antara dua sujud. Namanya duduk iftirosh ya. Duduk iftirosh ini atau tahiyat awal ini duduk istirahat antara dua sujud. Al julus bainas sajdatain. Mohon maaf, bukan iftirosh ya, tetapi duduk di antara dua sujud maksud saya. Mohon maaf. Ternyata duduk di antara dua sujud ini maknanya itu adalah ar-roja. Apa itu ar-roja? Ar-roja adalah optimis. Artinya Allah tahu tentang kita, zahir batin kita. Meskipun kita banyak dosa, banyak salah, tetapi Allah memberi harapan yang besar kepada kita agar kita mau bertaubat, menyesali kesalahan kita untuk menjadi yang lebih baik lewat doa yang dibaca di dalam duduk di antara dua sujud ini. Apa itu? Rabbi ghfirli warhamni waj'alni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yakni Rabbi ghfirli, ya Allah ampuni dosa kami, ampuni dosa saya. Warhamni,
kasihanilah saya atau sayangilah saya. Wajburni, tutupilah kekurangan saya ya Allah. Saya ini sholat mestinya ingat kepada Engkau ya Allah, tetapi ingat yang lain ya Allah. Tutupilah kekurangan kami. Warfa'ni, angkatlah derajat kami. Warzukni, cukupilah rezeki kami ya Allah. Minta rezeki ada di sini, Ustazah. Warzukni, cukupilah rezeki kami, keluarga kami, anak-anak kami, saudara kami. Minta kepada Allah dalam doa ini. Wahdini, berilah kami hidayah, petunjuk yang benar ya Allah. Wa'afini, beri kami sehat. Afiah itu sehat. Minta sehat ada di sholat. Wa'fu anni, maafkanlah kami ya Allah. Jadi 8 macam doa ini sebetulnya kebutuhan kita, kebutuhan dunia dan akhirat. Tetapi apa yang terjadi? Kenyataan ini, kalau kita sholat, lebih-lebih sholat tarawih misalnya, kok cepet banget sing diwaca niku donga napa? Ya Allah, imame cowopet, makmume cowopet sampai nek diwaca niku padahal tak cepetno lho niki, Rabbi firli warhamni ya cek suwe, masih lama. Misalnya nih standarnya Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Saya lebih cepatkan sedikit ya. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni, loh masih lama. Lah terus kalau tarawih itu yang dibaca apa coba? Rabbi firli warhamni, enggak jelas sudah. Kata malaikat ini, kenapa ini aneh itu? Sholat enggak jelas, apa yang dia minta? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Satu-satunya posisi dalam sholat yang kita diminta oleh Allah berdoa kepada Allah, selainnya tidak. Maka sesuai dengan maknanya as-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat itu secara bahasa adalah ad-du'a. Kapan itu? Ya ini ketika kita duduk di antara dua sujud ini, minta kepada Allah. Bahkan andai kita tidak berdoa di waktu yang lain, cukup dalam sholat sudah cukup kebutuhan kita. Mungkin selama ini kita terlalu cepat sehingga nggak terasa kita ini mencuri atau korupsi dalam sholat kita sendiri. Rasulullah SAW pernah bersabda, sejelek-jeleknya orang adalah, sejelek-jeleknya pencuri adalah orang yang mencuri di dalam sholatnya sendiri. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana seseorang bisa mencuri dalam sholatnya sendiri? Rasulullah bersabda, yaitu orang yang di dalam sholatnya membaca doa untuk diri sendiri, tetapi dia korupsi, tidak sampai sempurna, dia curi sendiri. Kalau pencuri itu biasanya kan ngambil orang lain ya Mbak, hak orang lain, ambil orang lain, itu pencuri. Kalau ada pencuri mencuri barangnya sendiri, itu sejelek-jeleknya pencuri. Sholat itu untuk kita, bukan untuk Allah. Lalu kenapa kita korupsi sendiri? Wahai para imam sholat, wahai para jamaah, kalau di televisi nih ada berita membicarakan koruptor, diam, nggak usah ikut nimbrung bahas. Karena apa? Kita pun sering mencuri, kita sering korupsi. Korupsi sholat kita tiap hari itu. Masya Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, 3 kali itu sunahnya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Cukup lama. Terus kalau kita sholat tarawih kok cepet sing diwaca nopo? Masya Allah. Pernah ustadzah saya itu pernah tarawih, saya jadi makmum di belakang berdampingan dengan seorang kakek-kakek. Saking sepuhnya sampai agak bungkuk gini ya, saking tuanya. Tapi apa yang terjadi, imamnya ini anak muda, ya ketua remas lah, masih muda, masih teringat semangat, ngimamina cepet banget, ibarat sepeda motor pros nyelengnya langsung gigi 3 loncat. Dan apa yang terjadi, kakek-kakek yang sepuh ini, yang tua renta di samping saya,
ya sholatnya sambil sambatan, sambil mengeluh. Imamnya Allahu Akbar, dia enggak. Ya Allah, ya Allah, sami Allah itu sudah. Nah, ketika tahiyat akhir, mohon maaf, ketika sujud pada rakaat terakhir, mestinya kan 2 kali nih sujud. Begitu sujud, kita duduk Allahu Akbar, saya lirik kakek-kakek ini masih sujud. Saya lirik, ini kenapa ini kakek ini? Pak kecapean atau gimana? Apa pingsan, mungkin imamnya terlalu cepat. Saya perhatikan, saya sujud lagi, kemudian saya duduk tahiyat akhir. Dia baru bangun sambil mengucapkan Allahu Akbar. Begitu salam saya tanya, Mbah, ngapunten Mbah, jenengan niku wau kecapean nopo ketileman nopo pripun kok wayahe sujud itu 2 kali kok jenengan 1 kali? Apa jawab beliau? Dengan santainya beliau menjawab, ngerti nak, ngerti sujud itu 2 kali, ngerti nak, tapi gimana lagi nak, saya mau bangun imamnya sudah sujud lagi, gak nututi nak. Ketimbang gak nututi, anu tak tunggu enak sambil sujud sambil istirahat, katanya begitu Mbak. Ya, hukumnya ya, hukumnya kalau sengaja ya batal, atau dia menambah lagi, mengganti 1 rakaat sebagai ganti daripada rakaat itu. Tapi ini masalahnya bukan itu saja, masalahnya dia itu belum tahu kalau itu bisa membatalkan sholat. Ini kalau diambil kesimpulan karena apa? Imamnya terlalu cepat. Imam terlalu cepat, dan justru mohon maaf ini terjadi di lingkungan kita malah. Padahal mestinya kalau sholat itu ya Allah bacanya tartil, bacanya enak, meskipun agak lama dikit, makmum akan pasti menikmati, akan lebih khusyuk. Selama ini prakteknya kita terlalu cepat sehingga nggak sengaja mencuri doa dalam sholat kita sendiri. Ini jadi pelajaran bagi kita. Jadi duduk di antara 2 sujud itu maknanya ar-roja, yakni optimisme. Seakan Allah mengatakan, wahai manusia, hambaku kau banyak dosa, kagak usah khawatir, yang penting taubat, minta itu di dalam sholat, akan aku ampuni semua dosa-dosanya. Optimis namanya. Kita persingkat ya jamaah. Yang lain posisi gerakan sholat kan sama. Kita ambil berikutnya, yakni tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu kita duduk pada tahiyat akhir. Posisi kita miring, kepala juga otomatis ikut miring. Kita tambahi dengan gerakan jari telunjuk mentauhidkan Allah. Ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Ini apa hikmahnya? Hikmahnya adalah ikhlas dan tawakal. Jadi adab yang kita ambil dari gerakan sholat dalam tahiyat ini adalah ikhlas dan tawakal. Sesuai dengan bacaan kita, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Penghormatan, keberkahan, semua sholawat, kebaikan, apapun yang kita lakukan ibadah kita lillah, harus karena Allah. Karena hidup ini harus ikhlas. Hidup kita hanya sekali, maka kita harus hadapi dengan ikhlas, kita dasari dengan ikhlas. Artinya semua aktivitas apapun dasarnya adalah mencari ridho Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Dan posisi miring itu kita harus belajar tawakal. Artinya kita harus ingat, disinilah Allah mengajari kita untuk pasrah, tawakal. Tentang apa? Tentang kehidupan kita ini ada akhirnya, ada batasnya. Kita tidak selamanya berdiri tegak, kita tidak selamanya mudah, nggak selamanya sehat. Kita bertambah, tambah tahun akan tambah tua, tambah miring, dan pada akhirnya akan jatuh ke liang kubur alias wafat. Sudah diajari oleh Allah, kamu sudah tua, maka persiapkan dirimu
Karena suatu saat kamu akan masuk ke dalam liang kubur dengan miring, artinya kita harus mempersiapkan kematian. Dan ditutup dengan assalamualaikum warahmatullahi salam. Artinya adalah kita mendoakan dan minta keselamatan. Kita doakan orang yang di sekitar kita, kanan kiri kita, juga kepada para malaikat yang mendampingi kita, dengan tujuan agar saudara-saudara kita, malaikat juga ikut mendoakan kita, saling mendoakan. Ini pendidikan halaknya adalah jadilah manusia yang punya jiwa sosial yang tinggi, tidak individualistis, tidak egoisme. Kita manusia tidak bisa berdiri sendiri. Kita punya teman, tetangga, saudara, perhatikan mereka, tolong kekurangan dan kebutuhan mereka, tutup aib mereka, doakan mereka agar mereka mau mendoakan kita, saling mendoakan. Di samping itu, hikmah dari mengucapkan salam ini adalah agar kita akhiri hidup kita, ending hidup kita ini husnul khotimah, agar kita besok selamat dan kembali masuk ke dalam surganya Allah. Inilah para jamaah pemirsa channel Mutiara Haramain, sedikit dari hikmah dalam gerakan sholat yang dapat kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan bisa disimak, didengarkan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan manfaat barokah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Alhamdulillah hari ini kita belajar lagi tentang etika dan akhlak, tentang gerakan sholat yang sudah beberapa dari setiap gerakan itu ada maknanya tersendiri. Ada maknanya tersendiri. Jadi kita sholat tidak terburu-buru, juga merenungkan makna yang di dalam gerakan sholat kita. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan melalui media sosial kami, bisa melalui Instagram, Facebook, atau YouTube. Untuk waktu sesi tanya jawab kita sudah buka. Monggo para pemirsa. Ini Ustadz, ada yang bertanya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana cara menyikapi rasa syukur kita yang setiap harinya tidak istiqomah? Kadang setiap hari saat bersyukur, terkadang baca hambalah saja. Alhamdulillah, pertanyaan yang baik. Dari siapa Ustazah? Dari Ibu Rohimah. Ibu Rohimah, terima kasih Ibu Rohimah. Maka bersyukur itu tingkat-tingkatan sebetulnya. Jadi kita wajib bersyukur berdasarkan kemampuan. Kalau kita ingin istiqomah, maka kita harus paham akan tingkatan syukur. Syukur itu yang paling rendah, mengucapkan alhamdulillah, itu syukur yang paling rendah. Atau kita tidak sambatan, tidak nelongso, itu sudah dikatakan syukur. Kita diem, tidak nelongso, tidak madul ke orang lain, itu sudah dikatakan syukur, sudah termasuk syukur. Apalagi sampai mau mengucapkan alhamdulillah. Bahkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah diterangkan, kena musibah pun kita ucapkan alhamdulillah. Karena apa? Dengan ucapan alhamdulillah itu Allah segera mengganti musibah atau kesulitan kita dengan solusi yang terbaik. La in syakartum la azidannakum. Terus prakteknya bagaimana? Misalnya nih, dengar anak jatuh, alhamdulillahirabbil alamin, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi diawali dengan alhamdulillah dulu, baru inna lillah. Kenapa demikian? Alhamdulillah masih selamat anak saya, masih cuma jatuh dan tidak luka, tidak parah gitu ya. Alhamdulillah. Kemudian disunahkan ketika ada musibah tetap kita menjawab inna lillah. Ini syukur yang pertama. Nah, Ibu Rohimah berusaha untuk meningkatkan yang kedua, dan para jamaah sekalian, apa yang kedua? Membagi
apa yang kita miliki, kebahagiaan, harta benda, apa yang kita miliki, kita bagikan kepada orang lain. Sedekah termasuk syukur. Membantu kesulitan orang termasuk syukur. Cuman kalau ini butuh pengorbanan. Kalau alhamdulillah kan cuman butuh ucapan saja ya. Ditingkatkan tingkat syukur kita, membantu orang lain itu bentuk daripada syukur. Yang ketiga adalah, kata Syekh Al-Junaidi, beliau mengartikan syukur itu apa? Tasarrufun ni'mah ala ma yardallah. Syukur itu maknanya adalah menggunakan semua kenikmatan yang kita miliki, umur, kesehatan, kesempatan, harta benda kita ini sebagai sarana mencari ridha Allah. Itu syukur. Jadi kita bisa jalan, kita buat untuk ibadah, sholat jamaah di masjid, di musola. Kita punya uang misalnya nih, kita perbantukan ke pondok pesantren, masjid, musola, itu juga syukur. Menolong orang lain yang kesulitan itu juga syukur. Jadi kalau ingin istiqomah, maka ya belajar, semuanya proses. Ya kalau kita ingat apapun, kita awali dengan alhamdulillah. Lama-lama akan terbiasa sehingga otomatis di sini itu otomatis kita kondisi apapun, kalimat pertama kali yang muncul adalah kalimat syukur alhamdulillah. Memang pelan-pelan ya, Ustaz, nggak bisa langsung. Iya, belajar proses ya, proses. Ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya nih masih ada Ustaz Bunda Fiska. Assalamualaikum Kiai, saya ini memiliki putra yang masih usia TK. Bagaimana cara kita mendidik anak usianya agar senantiasa bersyukur dan dapat memberi pengertian bahwa sholat itu harus gini ya, harus seperti sesuai usianya, menjelaskan sesuai usianya bahwa itu wajib. Ya, terima kasih. Mengajari anak bersyukur ya. Intinya, jadi orang tua itu harus pandai-pandai mengajari anak tentang pendidikan akhlak. Dalam hal ini termasuk syukur. Jadi kuncinya mudah kalau mendidik anak. Kuncinya itu adalah beri contoh yang baik. Memberi contoh yang baik. Jadi sebelum ucapan itu berilah contoh yang baik. Dakwah bil hal lah istilahnya. Jadi orang tua adalah guru pertama bagi seorang anak, terutama seorang ibu. Apa yang dilakukan oleh ibu dan bapak itu menjadi suri tauladan dari anaknya. Kalau baik maka anak menjadi baik. Kalau yang tidak baik otomatis ditiru anak sehingga menjadi anak yang tidak baik. Jadi mengajari anak yang syukur itu dimulai dari ibu sendiri, dari orang tuanya. Dalam kondisi apapun ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Kerjakan yang baik, maka anak akan otomatis meniru dengan ucapan alhamdulillah, dengan ucapan syukur. Bahkan pendidikan anak itu bisa dimulai dari ketika di kandungan. Jadi mohon maaf nih ya, ada penelitian, ada tiga ibu yang sedang hamil. Ini dibuat penelitian bagaimana karakter anak ketika dalam kandungan. Apa yang dilakukan orang tua, apa mempengaruhi, apa tidak. Ini pernah diadakan. Satu ibu yang hamil ini tiap hari sering-sering disetel didengerin musik yang namanya musik sholawat, musik religi. Ngaji Quran, sholawat, ngaji Quran, sholawat. Ibu yang hamil yang kedua ini dikasih musik dangdut. Terus yang ketiga ibu ini dikasih musik keroncong. Itu pernah kejadian. Dan ketika tiga-tiganya ibu hamil ini sedang melahirkan, karakter anak ternyata sesuai dengan kebiasaan ibu ketika hamil. Jadi ibu yang hamil yang pertama nih, bayinya ini cenderung tenang, dan ketika mendengarkan ayat Al-Quran sholawat itu langsung diem. Ketika nangis langsung diem, mendengarkan. Dan ketika besarnya cerdas dan hafal Quran anak ini. Yang nomor dua, anak ibu yang sering didengerin musik dangdut, ternyata suaranya bagus,
tapi untuk nyanyi, untuk goyang itu luar biasa, lekoh lah, cara beri lekoh. Bakatnya lari ke sana. Dan yang ketiga ini anak yang ibunya didengerin mesti keroncong, anaknya kalem, cenderung apa ya, lembek, dan mohon maaf apa namanya, agak lemes gitu loh kondisi fisiknya. Ya mungkin terpengaruh oleh itu. Jadi intinya didik anak-anak ibu sejak dini, sejak mulai kandungan kalau bisa. Kemudian kalau sudah lahir, beri contoh yang baik. Sering ucapkan alhamdulillah, innalillah, subhanallah. Itu otomatis anak akan mencontohnya. Dan kalau sudah waktunya sholat, maka perhatikan sholatnya. Kasih contoh dulu ibu dan bapaknya. Jadi kalau kita mendengarkan satu hadis, birru aba'akum tabirru abna'ukum, bisa juga dimaknani seperti itu. Jadi bahkan kalau kita ingin anak kita baik dengan kita, maka hormatilah orang tuamu. Orang tua kita kalau kita hormat, kita muliakan, otomatis anak kita akan menghormat kita, taat kepada kita. Segitunya Rasulullah mengajarkan pendidikan akhlak kepada kita. Jadi sangat kompleks. Oleh karena itu anak harus betul-betul diutamakan akhlaknya. Pinter itu penting, tapi lebih penting adalah akhlaknya, karena akhlak itu di atas ilmu. Kira-kira demikian, Ustazah. Terima kasih, Ustaz. Satu lagi, Ustaz, untuk monggo. Gimana, Ustazah? Dari Mas Fatkur, salam Ustaz, mau bertanya. Ya, Mas Fatkur. Kita sebagai guru yang melakukan demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin viral, ya, merupakan orang yang tidak bersyukur akan nikmat yang sudah diterima. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang kontekstual, di mana beberapa hari ini banyak demo-demo buruh. Apakah termasuk orang yang tidak bersyukur dan tidak berakhlak gitu ya? Ya, bisa dikatakan demikian. Sebetulnya Quran sudah jelas, hadis sudah jelas, bimbingan para alim ulama sudah jelas. Pro kontra, perbedaan itu adalah fitrah, rahmat. Memang semuanya itu tidak mungkin sama. Jari kita ini aja, Ustazah, tidak mungkin sama, tidak mungkin sama. Jadi ini besar, pendek gitu ya. Tapi jangan salah, kalau ini pendek tapi buat gini, ya, monggo. Ini yang ini hikmahnya, pendek tapi untuk kebaikan. Nggak ada nih orang monggo gitu, nggak ada ini ya. Jadi ini. Kemudian ini mohon maaf nih ya, ini berbeda juga, ini agak tinggi, tetapi ada yang lebih tinggi. Ini sebetulnya apa hikmahnya? Hikmahnya untuk perintah, ayo sana untuk ngajar sana, ini kebaikan juga. Ini mohon maaf yang tengah ini Ustazah, ini paling tinggi tapi kayaknya nggak berguna kayaknya ini. Tetapi jangan salah, kalau tidak ada ini sesepuh, ibaratnya apa ya? Panglima lah atau polisi lah, bagian keamanan, ini pemisah. Kalau tidak ada ini akan royoan ini dengan ini, maka ini pemisah, sesepuh lah. Jadi harus ada yang dituakan. Dalam hal ini mungkin kiai, ulama. Ini tepatnya itu, ini hikmahnya. Nah ini kelihatannya juga tidak ada fungsinya, tetapi sering dipakai untuk pakai cincin ya. Nah, cincin masa yang sering di sini masa dicempelkan ya, sini Pak ya. Iya, cantik, jari manis ini ya. Jari manis. Jangan salah. Dan ini mohon maaf nih, kelihatan kecil nggak ada gunanya. Tapi jangan salah. Mohon maaf kalau telinga ini gatal, bisa buat garuk misalnya ya. Atau Ustazah kalau pengen ayamnya bertelur ada ndoknya nomor mboten. Biasanya di toko ngeten iki. Nah, ya kan ada fungsinya ya. Jadi semuanya ada fungsinya, termasuk kita. Pro kontra itu biasa, beda pendapat biasa, tetapi ada tata keramanya, ada akhlaknya. Persis orang sholat itu loh, Pak Fathur. Jadi kalau ada imam ibarat pemimpin orang sholat, kalau dia lupa, dia salah, ada caranya mengingatkan.
Misalnya kalau lupa bacaannya, yang laki subhanallah. Kalau yang perempuan tepuk tangan tapi dibalik di sini. Plek ini biar gak terlalu keras. Jadi bukan begini tapi begini. Untuk mengingatkan imam biar ingat dari kelalaiannya. Nah, ketika diingatkan berulang-ulang kok imam tidak ingat, maka ketika sholat misalnya nih ada imam kurang 1 rakaat, dia diingatkan tidak mau atau lupa, tidak ingat, dia salam. Nah, kewajiban makmum mengingatkan. Ini harus diingatkan, wajib. Tidak boleh dimarahi, tidak boleh digertak gitu, nggak boleh, tambah kaget. Datang, Pak Imam, mohon maaf, tadi sholat zuhurnya kurang 1, cuma 3. Nah, imam kan akan, oh iya ya, ayo kita tambah 1 rakaat lagi. Jadi enak. Kira-kira demikian ketika Bapak Jokowi atau pembantunya, kementeriannya atau siapa yang salah, ya ingatkan, demo dengan baik, sesuai dengan prosedur hukum. Nah, baru kalau misalnya diingatkan tidak ingat, ada cara langsung datang. Misalnya demo, istilahnya apa, dengan baik lah, insya Allah akan menemui solusi. Apalagi undang-undang RUU Cipta itu ternyata ada yang miskomunikasi, ternyata tidak sesuai dengan yang berkembang di media sosial dan sebagainya. Jadi biar tidak salah paham, saling merugikan, itu harus betul-betul sesuai dengan caranya. Ya, komunikasinya diperbaiki. Kira-kira demikian, Mas Farhur. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz penjelasannya untuk pertemuan kali ini. Sungguh Masya Allah, akhlak-akhlak tentang sholat, gerakan sholat dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan manfaat barokah. Amin ya Rabbal. Bagi rekan-rekan jangan lupa untuk selalu minum air jawhar water untuk kesehatan. Sekarang sudah ada deponya di Jalan Airlangga, Kauman, Mojosari, Mojokerto. Merupakan produk dari Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah yang tentunya sangat menyehatkan. Bisa langsung beli di deponya. Baik Ustaz, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sama-sama. Luar biasa sekali. Bagi rekan-rekan, alhamdulillah. Bagi rekan-rekan jangan lupa untuk selalu mengikuti pengajian virtual pada pertemuan selanjutnya melalui Instagram kami @_Namiro, Facebook Namiro Umroh, dan YouTube di Namiro Travelindo. Bisa melalui telepon 081259752621. Baik, untuk pertemuan kali ini kita sudah cukup Ustaz. Terima kasih atas waktu kehadirannya. Semoga untuk pertemuan selanjutnya bisa lebih bermanfaat lagi. Mudah-mudahan istiqomah. Amin, amin. Terima Semoga kasih, yang disampaikan manfaat untuk semua rekan-rekan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, Terima amin ya kasih rabbal Ustaz alamin. untuk hari ini. Terima kasih rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tutup dengan doa ya. Monggo. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim